Kita hukum-hukum sehari-hari itu yang paling penting sebenarnya. Dan cara penanganan hukum agar saat kita beribadah itu bukan cuma ibadah mahdhah. Karena semua yang kita lakukan di dunia ini nilainya ibadah. Karena kan ibadah itu ada ibadah mahdhah. Itu yang memang sifatnya Allah perintahkan, Rasulullah anjurkan. Itu ibadah mahdhah. Tapi ada juga ibadah yang ghairu mahdhah, yang tidak diperintahkan, tidak dianjurkan, tapi menyandar kepada yang diperintahkan, menyandar sama yang dianjurkan. Dan itu hampir semua apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Makanya pernah kita jelaskan waktu di nasihat tempoh hari, umpamanya tadi kita habis Isya, kemudian tujuan kita ingin menunggu waktu subuh. Kehidupan manusia itu diantara dua kebaikan, kata Rasulullah. Hasanatin kat qadaha wa hasanatin yantadiruha. Kebaikan yang sudah kalian lakukan dengan kebaikan yang sedang kalian tunggu untuk kalian lakukan. Status menunggu melakukan kebaikan, hukumnya kebaikan. Sehingga habis sholat Isya, ya Allah, sedang nunggu waktu subuh, ya Allah, bagus kami tidur dulu, ya Allah. Sehingga tidur jadi ibadah. Dan itu cuma difahami oleh para ulama, para orang alim. Makanya dulu di era tahun 90-an, waktu kesohornya Kiai Haji Zainuddin MZ, itu kan ada analogi yang beliau sampaikan dalam ceramah beliau. Setan di emper masjid. Ada orang sholat, ada orang tidur. Yang sholat goblok, yang tidur ulama. Ditanya, kenapa kau nggak masuk ke dalam? Aku takut sama yang tidur, bukan sama yang sholat. Setan malah takut sama ulama yang tidur. Kenapa? Karena tidur dia bernilai sholat sunnah. Karena status dia tidur menunggu sholat berikutnya. Jadi tidur pun dianggap sebagai sholat sunnah. Dengan kita menerapkan hal seperti itu, memahami hukum-hukum seperti itu, kehidupan kita tidak sia-sia. Makanya kan disinggung dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa? Dia hidup satu hari satu malam 24 jam, tapi yang jadi ibadah cuma 30 menit. Salat satu salat 10 menit lah kita bilang satu salat. Udah kelas ulama gitu kan. 10 menit, 10 kali 5, 50 menit, banter 1 jam, udah. 1 jam kita sholat, itu cuma yang bernilai ibadah. Padahal restannya ada 23 jam lagi. Lo bayangkan, untuk ibadah cuma 1 jam, sementara yang sisa bukan untuk ibadah, 23 jam. Kita masuk surga. Makanya dipanggil dengan kalimat khusrin, merugi. Kenapa? Karena kalian tidak tahu bagaimana cara mengolah syariat sehingga kehidupan kalian yang ibadah saja yang bernilai ibadah. Coba kalau kita mengerti syariat, sedang duduk-duduk gini pun nilainya ibadah walaupun bukan kita ngaji agama umpamanya. Kenapa? Status kita sebagai waiting, penunggu. Waiting list kita menunggu melaksanakan sholat subuh, tidur awak dianggap sholat sunnah. Makanya banyak ustadz yang tidur. Pulang dari ngaji tidur. Statusnya apa? Nunggu sholat duhur. Pulang Isya tidur. Tujuannya apa? Nunggu sholat Isya. Nunggu sholat subuh. Tidur kita bernilai ibadah karena status kita menunggu sholat. Makanya kami diajarkan Abu Said begini. Menjelang beliau wafat, malam 15 atau hari 15 di bulan Ramadan. Tahun 2004 beliau wafat. Kira-kira di awal-awal tahun itu, beliau sering itu datang orang-orang tua ke rumah beliau, ke Rusaifah itu. Ada orang tua usia 70 tahun, ada yang 80 tahun, ada yang 60 tahun ke atas. Udah peyot lah. Nah, kalau mobil itu 1 kilometer jalan, 3 kilometer dorong. Segitulah udah tuanya. Begitu sampai kepada beliau, beliau bilang begini, kami dengar kadang-kadang, Idronih kalau bahasa Aceh. Bapak coba hafal surat Wadduha sampai bisa. Nah, Bapak coba hafal surat Yasin sampai bisa. Dia ngafal. Kadang-kadang baru 2 ayat bisa terhafal. Namanya udah tua, meninggal. Status dia apa? Dia meninggal saat sedang menghafal Quran. Nggak ada meninggal yang lebih mulia daripada itu.
abang untuk ini mah Pak Ya kan? Yasin. Kenapa? Usia udah senja disuruh ngapal. Kan nggak bisa-bisa, tapi tetap dia ngapal. 2 ayat baru ya. 2 ayat baru statusnya. Yang penting statusnya. Dia meninggal sedang berusaha menghafal Quran. Tercatat di Lauhul Mahfuz. Kok bisa begitu? Ya karena dia mempergunakan waktunya, niatnya kemana? Sandarkan ke hadis nomor pertama. Innamal a'malu. Nah, ini pinter lah. Nah, gitu aja caranya paling mudah, nggak susah. Makanya beli mobil nanti gitu juga.